Sementara ketika seseorang ingin menikah, dia harus khatam bab nikah. Dia harus tahu apa itu hak-hak suami, hak-hak istri, apa kewajibannya. Dia harus tahu tentang hukum-hukum nikah. Dia harus tahu tentang apa itu khulu'. Dia tahu apa itu tolak dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa lagi dalam acara, sebenarnya saya bilang tu ngobrol, tapi beliau bilang duet. Duet bersama Syekh kita Al-Mukarram, Syekh Al-Mutahhar, Syekh Mutahhar biduni lam ta'rif. Sah kata? Naam. Syekh Mutahhar pada kesempatan ini alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmat wal afiyah. Salawat berikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin dan hadirat dimanapun antum berada pada kesempatan ini, kita diberikan kesempatan lagi untuk ngobrol bersama Syekh Mutahhar. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang seputar pernikahan, Syekh. Ya. Tentang seputar pernikahan, karena ini yang lebih penting. Kenapa materi tentang menikah ini penting? Karena kami akan menyampaikan sebisa kami dan seadanya, terutama dari Syekh Mutahhar, yaitu apa yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami tujukan terutama kepada yang belum menikah. Kemudian yang kedua adalah yang sekarang sudah menikah. Jadi kemudian yang belum menikah, para pemuda-pemuda kita. Maka yang perlu kita bahas pertama, Syekh, yaitu apa itu pernikahan? Menurut Syekh Mutahhar, apa itu pernikahan? Nah, silakan Syekh. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Kami sayang kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur din. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa man tabi'isa ila yaumil tabaatun amma ba'd. Iman ukhtul mu'minah. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita berjumpa di malam ini, malam yang penuh kebaikan keberkahan. Saya Fakir bersama Ustaz Mulyadi di samping saya. Alhamdulillah sepakat pada malam ini kita mengangkat pembahasan kita bab nikah. Dan kalau pertanyaan tadi, apa itu makna nikah? Kalau kita tahu Allah SWT banyak mencantumkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW menjelaskan tentang bab nikah. Kita tahu betul di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, beliau bersabda, nikah sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah Nabi, dan barang siapa yang tidak mau menikah, dia bukan golongan. Dan kalau kita lihat dari firman Allah SWT, kama qala Allah Ta'ala, wa min kulli shay'in khalaqnahu zawjayn la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan sepasang. Harus dengan sepasang inilah kita bisa hidup. Tidak bisa kita hanya hidup dengan seseorang atau dengan positif tapi tanpa negatif. Dan itu tidak akan berjalan. Tidak, sunnatul hayat tidak akan seperti itu. Maka Allah khalaqna, kama qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nas taqu rabbukum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi. Ini dalam surat Nisa. Allah mengajar, memberikan kita pemahaman dalam arti kata, wahai semua manusia, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah yang mana telah menciptakan kita dari asal Adam, jiwa yang satu. Dari Adam Allah menciptakan istrinya Hawa, dan dari situlah kita
menikah dan mendapat keturunan laki dan perempuan yang banyak. Tapi kalau kita lihat ikhwatul iman, memang Islam ini menganjurkan dan mengutamakan. Dan kenapa? Karena kalau kita hidup tidak nikah, itu tidak dibenarkan dalam Islam, kecuali kalau orang itu memiliki order syar'i. Nah, ini al-azbah. La yajuz. Nah, Nabi SAW al-azbah. Jadi Nabi SAW melarang orang yang membujang, ya, harus dia menikah. Kenapa? Karena nikah ini memang untuk kita takasur. Takasur untuk kita memiliki keturunan. Keturunan dalam arti kata, maka Allah Ta'ala di surat An-Nur, wa ankihu al-ayyama minkum wa salihun min ibadikum yakunu fuqara ikhwan min fadli. Nikahlah, ya ini wanita yang belum memiliki istri, memiliki suami, pola suami yang belum memiliki istri, nikahlah dari kalangan golongan kita, yaitu Islam atau Muslim atau Muslimah, ya. Dan kalaupun memang itu, dan hamba-hamba yang saleh, itu pilihan. Kalau memang, ya, kenapa? Dan kalau memang orang di antara mereka miskin, dengan nikah itu Allah bikinkan yaitu kekayaan. Tapi pertanyaannya, apa itu nikah? Iya. Apa itu nikah? Nikah kita tahu betul ikhwatul iman berbeda dengan kawin. Kalau nikah maknanya dengan kawin, kita tahu kawin itu sepasang. Nikah bahasa Arab sih, kawin bahasa kita. Benar, kalau kita tahu betul az-zawj. Tapi kalau kita identikan dengan makna nikah, pasti di situ ada maknanya. Bermakna al-insan jama'ah zawj atau fi ikhtilat ma bainahum. Wa ada sudah berhubungan bersenggama suami istri dengan apa, suami dan istrinya. Dan kalau kita lihat nikah ini, dia ada hukum-hukumnya. Contohnya kita tahu kama Allah Ta'ala wa ankihun nabi idna ahlin wa atu ujurahunna. Di situ kita tahu ada hukumnya. Mungkin kita belum, insya Allah bisa sempat kita membahas tentang ini. Nikahlah dengan izin, yakni walinya, dan bayarkan mahar. Berarti ada saksi kan? Itu nikah. Nikah hatta dia belaga dan nikah kata Allah. Mungkin kalau kita bilang kawin, kemungkinan kawin itu hanya bentuk sepasang. Bisa ada tanggung jawab, bisa tidak ada jawab. Bisa dia kawin yang kita lihat hari ini dengan pergaulan bebas. Mungkin orang tidak perlu menikah, hanya kawin. Kenapa? Karena dia bisa mendapatkan untuk memuaskan dirinya. Dalam Islam, kalau kita sebut nikah, itu ada persyaratannya. Persyaratannya terutama yang kita sebut ada wali amraha, yang memiliki kekuatan tidak bisa dia nikah kalau tanpa wali. Kata Aisyah binti Nabi SAW, al-zani alladhi yankah bidu wali. Orang yang zina, yang menikah tanpa wali. Maaf, mungkin kalau bahasa kasarnya mungkin ya, seperti kita tahu ketika ada berhubungan bebas, ya sudah mereka udah kawin, betul nggak? Tapi tidak ada izin dari wali. Itu namanya zina gitu ya. Itu bertanya itu tentang bab nikah, masih ada yang luas lagi pembahasannya, mungkin silakan Pak Ustaz Syekh Mulaidi menambah ya. Anda bukan menambahkan saya, Anda bertanya pada saya. Silakan. Ya, baiklah. Nikah itu secara bahasa maknanya adalah al-wata', yaitu bertemu. Maka seseorang yang ketika dia menikah berarti dia bertemu. Nah. Ya. Berarti kalau dia menikah tidak bertemu, maka dia bukan menikah. Betul. Nah, nikah ini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan kita itu berpasang-pasang. Maka di dunia ini semua berpasang-pasangan. Ada Adam, ada Hawa. Ada positif, ada negatif. Ada panjang, ada pendek. Maka kalau di dunia ini ada orang yang cuma sendiri saja, berarti dia itu tak mengikuti sunnatullah lah itu. Antum sendiri berarti antum mengikuti sunnatullah. Berarti yang belum menikah
belum itu sunnatullah. Betul. Belum begitu sunnatullah. Karena semua di dunia ini berpasang-pasangan. Maka malulah orang yang tidak punya pasangan. Nah, makanya dari itu, kalau seseorang ketika dia menikah, dia belum tenang, berarti dia sudah menyalahi daripada tujuan pernikahan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, litaskunu ilaiha. Agar engkau merasa tentram dengan, tenang dengan. Maka kalau kita lihat para istri, para suami di zaman ini, ketika istrinya melihat suaminya tak tenang, maka di situ ada permasalahan. Nah, betul. Begitu juga ketika suami melihat istrinya tak tenang, lebih tenang ketika melihat istri orang lain, maka di situ ada permasalahan dalam hidup. Maka makna nikah itu harus benar-benar dicamkan baik-baik. Maka ketika ada orang ingin menikah, itu pembahasan babnya tak cukup hanya dengan khutbah nikah sebentar itu saja. Banyakkan tempat kita ketika orang mau menikah, kapan diberi pembekalan ilmu nikah itu? Iya, ketika akan nikah itulah. Itu pun khutbah nikahnya tak boleh panjang-panjang. Itulah yang jadi bekal. Sementara ketika seseorang ingin menikah, dia harus khatam bab nikah. Dia harus tahu apa itu hak-hak suami, hak-hak istri, apa kewajibannya. Dia harus tahu tentang hukum-hukum nikah. Dia harus tahu tentang apa itu khulu'. Dia tahu apa itu tolak dan lain sebagainya. Sementara kita lihat orang banyak yang menikah sementara, entah apa yang sudah diucapkannya, entah diberikan atau tidak hak dan kewajibannya. Maka ini sudah menyalahi daripada tujuan pada pernikahan itu. Maka ini perlu kita sampaikan, Perlu sampaikan kenapa, Karena pemuda-pemuda kita, mereka nanti pasti akan menikah. Ini adalah bekal. Maka dari itu, saya cuma bertanya saja. Syekh lah yang nanti akan menjelaskan. Nah, ya Syekh Ustaz Nadi, jazakallahu khair. Wallahu na'am. Hadal ilmu labudda insan yani يوصل إلى الناس أو يخالط إلى الناس من أجل أن يفهموا هذا الباب النكاح. Bagus pertanyaan tadi, pembahasan yang sudah dibahas oleh Ustaz Mulyadi, dan kalimat lituskunu ilaiha wa ja'ala baina mawaddata wa rahmah. Lituskunu ilaiha, mereka agar tinggal satu atap. Di situ ada mawaddah, cinta dan kasih sayang. Yang akan abadi adalah kasih sayang. Cinta itu sifat sementara. Betul. Lituskunu ilaiha, kita jangan salah paham. Harus dengan hukum syariat nikahnya. Nah, tidak bisa kita tinggal dengan dia tanpa kita menikah dengan syarat hukumnya yang sudah antum jelas tadi. Tapi yang hari ini yang tidak mungkin kita inginkan sudah banyak terjadi, mereka tinggal berdua tanpa mereka menikah. Ini betul tak? Maka Allah Taala, Allah alladzi ja'alakum bi buyutikum sakanan. Buyutikum sakanan litaskunu ilaiha. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Allah yang telah menjadikan di rumah-rumah itu tempat kita tinggal. Kama qala Islam, baiti jannati, rumahku surgaku. Bagaimana untuk mendapat kebahagiaan di dalam rumah tangga itu? Harus kita mengikuti apa yang telah dicontohkan Nabi SAW. Dan kita melihat, kalau hanya kita tinggal berdua tanpa menikah, mungkin hidup itu dianggap mereka nikmat. Tapi itu adalah bermaksiat kepada Allah. Dan itu tidak akan kekal, tidak akan sakral abadi. Maka ketika kita tahu betul, kama qala Nabi SAW, an-nikah nisful din. Jadi, Ustaz Mulyadi kan sudah bilang untuk saya, bahwa ketentraman. Nikah itu setengah agama. Falyatakillah satrul batin. Nisbah. Jadi setengahnya agama. Hendaklah dia bertakwa yang setengah lagi. Contohnya begini. Banyak ahli ilmu menjelaskan bab ini. Kita tahu dari masyarakat. Apabila seorang anak muda misalnya, maaf ya, dia sudah pemahamannya tentang nikah ini sudah luar biasa. Dan itu dia tidak akan tentram beribadah kepada Allah. Tidak akan nyaman. Jantung hatinya itu akan membawanya pikiran. Inilah yang jadi masalahnya. Itulah yang banyak terjadi. Jadi mungkin antum nanti akan menjelaskan sedikit. Saya akan bahas. Jangan panjang sih. Itu penting betul itu. Janganlah.
Pening kepala kita jadi dibuat. begini, saya dengar cerita ini dari masyayikh atau di Timur Tengah. Apa dia bilang? Karena ketika dia menegakkan salat, maaf, luar biasa pikirannya, dikarenakan dia sudah pemahamannya tentang lisa al-aurat dan kasifat al-ariyat, jadi itu akan bawa ke salat. Kata Allah SWT dalam surat An-Nur, saya di belakang ada, kullil mu'minina yagudduna min absarihim wa yahfadna furujahum usawa kama kullil mu'minat yagudduna min absarihim. Katakanlah yaitu kepada orang yang beriman, hendaklah dia pandai menunduk pandangannya, dan itu akan menjaga kehormatannya, kemaluannya. Begitu juga perempuan. Maka ketika itu Nabi SAW memberikan pemahaman kepada Ali bin Abi Thalib, qala ya Aliyun an-nadhar laka wa thani alaika. Berarti nadhar ada zinatul ain. Oh, itu bahaya. Apalagi kalau kita sudah melihat dengan menyerap masuk ke dalam jantung hati kita. Itu berat. Itu perawatan intensif di ruangan ICU. Benar itu akan membawa kepada bahaya. Karena Allah Ta'ala juga di dalam surat Nur, fal yastaqif ladina la yudnika hatta yalla bi fadli. Hendaklah orang yang tidak mampu, belum mampu menikah, hendaklah dia menjaga kebersihan, kesuciannya sampai Allah memberikan dia rezeki. Terus kata Nabi SAW, ya masyarakat, sebab man satabikum al-ba' fazawwaj. Wahai masyarakat sebab, barang siapa yang mampu, sudah mampu, hendaklah engkau menikah. Pak Inno apa? Ya betul. Aghaddul basar. Antum tambahkan. Silakan. Jadi yang walaupun kita ni enggak ada yang nonton, tapi yang melihat itu dia sangat fokus sekali. Karena dia butuh dengan materi. Nah, betul. Okay. Kita jambung hadis itu. Yahudul basar. Apa makna itu dalam arti kata? Wayahfadul. Masya Allah. Makanya kalau kita nanti saya bahas tentang hukum nikah itu ya. Kan hukum nikah itu banyak. Bisa jadi wajib. Bisa jadi sunnah. Bisa jadi haram. Betul. Ya, maka kalau kita lihat zaman sekarang, ketika yang Syekh tadi bilang seseorang itu hendak menundukkan pandangannya, mungkin kalau kita bicara tentang zaman dulu, mungkin makna menunduk pandangan itu ketika seseorang bertemu dengan seorang perempuan. Tapi kalau kita lihat sekarang di zaman milenial seperti sekarang, orang masing-masing menundukkan kepalanya. Ya, orang berjalan menundukkan kepalanya. Ya, orang duduk menundukkan kepalanya. Orang naik mobil menundukkan kepalanya. Karena apa yang dia lihat? HP. Apakah ketika dia menundukkan kepalanya itu tidak melihat aurat? Justru di zaman sekarang lah ketika menundukkan kepala itu dia melihat aurat. Maka kalau kita lihat sekarang, aurat itu sudah di mana-mana. Kita jalan di pasar melihat aurat. Kita melihat TV melihat aurat. Nah, kita melihat HP lagi melihat aurat. Lebih berbahaya daripada zaman dulu. Lebih berbahaya. Maka kalau kita kembalikan, bisa jadi, bisa jadi hukum nikah di zaman seperti ini bisa jadi wajib. Betul, wajib. Benar. Mengapa bisa jadi wajib? Karena itu hukum tujuan daripada pernikahan itu adalah aghaddul basar, supaya dia bisa menahan pandangannya. Maka yang kita harapkan ketika seseorang dia sudah menikah, maka dia menundukkan pandangannya. Maka zina itu mulainya dari mana, Syekh? Dari ain. Makanya ada dalam syair dikatakan nadratun. Yes. Fabtisamatun. Senyum. Ya, fasalamun. Fasalamun wa liqa'un. Fasalamun wa kalamun. Fa mau'idun faliqa'u. Jadi dalam syair ini kan rentetan bisa terjadinya sebuah perzinahan yang hakiki. Itu bisa melewati 6 rentetan. Yang pertama adalah fanadratun. Dimulai dari mata. Setelah dari mata, senyum.
Setelah senyum, menyapa. Setelah menyapa, berkata-kata, mengucapkan kata-kata yang indah, yang manis. Kemudian yang kelima, faliqaun. Terjadi maka terjadilah. Maka ketika seseorang tidak bisa sampai kepada perzinahan ini, maka rentetan yang pertama ini harus dijaga. Sekarang supaya bisa menjaga rentetan ini, solusinya cuma dua diberikan oleh Rasulullah. Solusi yang diberikan oleh Rasulullah cuma dua. Maka kalian wahai muda, kalian yang belum menikah karena tak sanggup untuk punya modal, maka dualah pilihan bagi yang kalian belum sanggup menikah. Kalau sekarang hukumnya adalah wajib. Yang pertama adalah menikah. Tak ada jalan lain kecuali menikah. Enggak punya uang pun, nikahlah. Selamatkan generasi kita. Kasih tahu kepada orang-orang, nikahkan saja, Pak. Tapi yang kedua adalah puasa. Cuma itulah yang bisa menahan pandangan, yang bisa menjaga nafsu. Kalau tak nikah, puasa. Nah sekarang permasalahan, puasa pun tak. Nikah pun tak. Nah, macam mana tuh, Syekh? Nah, ada kalam jamil. Betul-betul ini kalam betul-betul bagus. Kalau kita lihat konteks dari ayat itu, dari ayat yang kita bacakan tadi, kata Allah SWT, "Falyastaqu tabi'il nikahan." Betul enggak? Wa engkahul fuqara yughnillahu min fadli. Dua ini mana? Pertama, kita boleh ngambil nikahlah, walaupun kau tidak punya apa, miskin, Allah akan bikin kaya dengan pernikahan. Berkahannya banyak. Dan yang kedua, hendaklah dia menjaga kebersihan, kehormatan kalau dia belum mampu untuk menikah. Dan dari hadis yang Nabi SAW menyebutkan telah antum jelas nih, fa innu nikah dalam arti kata ya'quddul basar wa yahfaz farad fa in lam tastati fa alaikum bisyam fa inna lahu wija. Kalau engkau tidak mampu, hendaklah engkau bersiam. Kenapa bersiam itu? Kalau kita bilang dalam bahasa kita berpuasa, dia akan menjadi benteng. Apa kalau bahasa kita? Parasai, memperkuatkan supaya tidak ada gangguan-gangguan dalam arti kata syahwat kita bergejolak. Karena pandangan dengan otak yang tidak ada berzikir kepada Allah, alladzina amanu tatma'u qulub bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'u qulub, dan itu akan mudah dia terjun dengan maksiat. Kenapa? Karena jantung hatinya Quran nggak ada, ya, Islam nggak ada, iman nggak ada, dan dalam pikirannya itu hanya maksiat saja. Karena setan sudah menguasainya. Dan syahwat itu akan bergejolak. Akan bergejolak dan dia tidak akan memiliki kesabaran. Tetapi dengan siam itu, dia bisa menahan. Itu kata Nabi SAW. Ya, masyaallah, wahai muda. Betapa sayangnya Nabi SAW mengatakan, wahai sekelompok anak muda. Tentu tarif kalimat ya masyaallah, ya ayuhan nas. Ya. Dalam arti kata, sangat cinta sekali Nabi SAW kepada kita, kepada umatnya. Sampai dia nikah. Nikahnya penting. Nikahlah. Nikah itu setengah agama. Jangan kau tidak menikah. Maka kata dalam hadis, engkau waludah fa'inna bikum makasatul umam kau makasatul anbiya. Nikahlah wanita yang cantik, yang subur, yang memberi anak banyak. Aku akan bangga dengan banyaknya kalian di kiamat. Jadi kalau kita bicara tentang syahwat, repot mata ini luar biasa. Dan Ustaz yang Mulyadi tadi menyebut tunduk. Saya tadi kurang paham juga tunduk apa pula. Semua tunduk ternyata betul. Hasil yang kita bahas memang luar biasa. Kemungkinan hari ini kalau kita ingin maaf ya melihat orang, ya, mungkin susah kita untuk tanpa sengaja mungkin ya, atau tidak kita dapati. Tapi dengan HP luar biasa. Model apapun kita bisa. Tak perlu kita cari, buka HP-nya sudah muncul semuanya. Dan ini ujian berat buat anak muda. Untuk masih muda kan, wallahu a'lam. Bagaimana untuk mengatasi? Kalau untuk cara mengatasinya, Syekh lah. Anak ini cuma mengeluarkan
keluh kesahan aja nih. Betul. Karena kan masih muda, nggak tahu solusinya apa. Tapi kan kita ingin mendengar dari anak muda. Pengalaman anak muda ini kan sudah berbeda dengan kami yang sudah tua. Mungkin kalau kita tidak menghiraukan, cuma gimana anak-anak muda yang sekarang masih sebaya dengan antum? Ana tertarik dengan kata-kata Syekh tadi itu yang mengatakan seorang pemuda sebelum dia menikah, dia harus menjaga kesuciannya, dia harus menjaga kehormatannya. Sebelum datang memang waktu, dia harus terbebas daripada beban atau amanah yang harus dia tahan itu. Jadi kalau kita lihat, wallahu a'lam lah. Kalau kita lihat anak-anak muda kita ini, mereka ini masih suci itu tidak? Mereka ini masih menjaga kehormatannya atau tidak? Dengan berbagai fitnah, cobaan, tantangan yang ada di depan mata kita. Maka seseorang di dalam kamar sendiri, tidak ada yang mengawasi, dengan difasilitasi sebuah alat yang bisa menjangkau ke seluruh pelosok negeri. Masya Allah. Keluar gambarnya lagi. Masya Allah. Maka memang berat. Jadi Syekh, inilah yang membuat anak-anak muda itu kenapa malas untuk berpikir. Coba Syekh lihat sekarang ya, di dapur-dapur di sekitar kita. Mana yang paling berkembang pesat? Pabrik atau kafe? Ya, pabrik atau kafe? Tempat orang berkarya atau kafe? Kita tahu sendiri. Kafe itu adalah tempat nongkrongnya anak muda. Tempat santai-santainya anak muda. Tempat anak muda untuk malas untuk berpikir. Sementara yang disuguhkan di HP itu, yang menampakkan aurat itu dapat merusak otak. Otak ini kalau sudah melihat hal-hal yang tidak-tidak, itu diresap oleh otak. Itulah yang membuat otak itu hancur. Sehingga malas untuk berpikir, sehingga malas untuk berkreasi, sehingga malas untuk bergerak. Nah, makanya saya jadi faktor daripada seseorang tidak menikah ini masalah besar. Ya, kalau kita lihat betul, tapi semangat untuk berbuat maksiat, malas untuk berkarya, bekerja apa semua. Tapi kalau maksiat, mereka tidak akan memikir siang malam, mau hujan, mau tidak ada hujan, mau panas. Kalau sudah sesuatu yang dia inginkan dengan maksiat itu, dia pasti akan melakukan. Maka kalau kita lihat benar, Nabi SAW mengatakan ke dalam kalimat alba. Alba itu ahli ilmu mengatakan walahu thalatha makna. Kita ambil 3 aja sedikit, mungkin antum tahu. Alba itu mampu. Kalau dia sudah mampu, leba'ah. Alba ya. Al-mampu ya tadi antum sudah jelaskan tadi kan. Sudah dia mampu apa itu? Untuk misalnya maaf ya, gejolak, sudah syahwat, dia bisa dia untuk melayani, mungkin ketika dia menikah, dia bisa mendapat keuntungan. Ini mampu. Kedua, ma'isyah. Ma'isyah ini. Baru ketiga, ad-din. Maka ketika Nabi SAW mengatakan, engkau mar'ah, arba' marhal. Di arba'in. Leba'innya, pertama, boleh kita bilang di jamaliha. Boleh nasabiha. Cantik, nasabnya, ulima liha, kayak hajijah gitu kan. Terakhir, lidina. Kau percaya cara baca. Ambillah agama, itu doa. Tetapi kalau kita melihat anak-anak muda kita ini tidak memiliki pikiran yang seperti itu. Mereka tidak memikirkan yang bagaimana untuk mendapat masa depan yang baik, dan mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab. Terus antum tadi Pak Ustaz tadi melihat di dalam kamar mereka merenung sendirian dengan pegang HP, dan ini kita akan takut mereka melakukan yang namanya adun. Kembali batawara azalika faula tahun adun. Al-adun ini alama qaul Imam Syafi'i nikah. Mungkin kita bisa bahas ya. Tahulah. Mungkin yang seperti itu. Dan kita lihat fisik postur tubuh anak wanita ini
hari ini sudah tidak berdiri lagi dengan tegak. Sudah mulai agak mereng-mereng. Kenapa? Karena begitulah keadaan anak kita. Sudah mampu untuk nikah, sudah syahwat gejolak, bisa sudah menikah, tapi mereka tidak mendapatkan yang dia inginkan. Akhirnya terjadi maka terjadilah. Dan seorang tua hendaklah dia bertanggung jawab terhadap anaknya. Kalau dia sudah lihat anaknya sudah mampu untuk menikah, sudah tunggu. Dan fitnah di akhir zaman ini berbeda mungkin dengan fitnah kita dulu. Fitnah dulu ada. Jangan kita sih. Kalau kita dulu berarti saya dengan Syekh. Yalah, kita dulu Syekh sendiri aja lah. Enggak lah, maksudnya ya mungkin antum enggak lah, mungkin saya aja benar. Supaya maksudnya betul. Sekarang macam dulu antum saya udah tua nih. Dengan keadaan kami dulu di Dabuk sini, kami tidak melihat apa-apa. Betul enggak? Untuk melihat begini begitu itu susah, betul enggak? Maka kata ahli ilmu mengatakan, saya dengar hari ini maaf Syekh, kita ingin berbuat maksiat, kita harus keluar. Cari di mana maksiat, betul nggak? Susah. Tapi kalau sekarang, kok usah perlu keluar. Di rumah udah ada. Media elektronik, TV, semua ada. Mau model apa aja, betul nggak? Dan ini yang antum bilang tadi, fitnah zaman al-an antum lebih kayaknya berat dari fitnah kita. Kalau kami dulu zaman yang belum ada seperti begini. Dan yang sabarlah yang mendapat. Coba antum jelaskan. Coba kalau memang kita salah menjelaskan. Cobalah fitnah sekarang yang kita hadapi. Dunia mal'un mati. Dunia itu terlaknat. Apalagi dunia takun nisa. Inna awal fitnah wa qabla sayfin nisa. Kata Nabi Yusuf, inna kaiduna azim. Betul tak? Inna kaidah syaitan ta'ifah. Tapi kalau wanita luar biasa. Kayak coba tambahkan. Apa saya salah menjelaskan? Coba. Itu sudah luar biasa sekali. Coba untuk bicara tentang fitnah yang sekarang kita hadapi, agak beda tak dengan fitnah yang mungkin di masa hidup saya lah. Itu Syekh lah yang paham itu. Cobalah. Masih belum pernah ngerasakan zaman-zaman Syekh. Mungkin zaman dulu kan belum ada HP. Iya. HP semua nggak ada. Betul pernah kemarin menjelaskan kan masalah HP ini. Dan sekarang kita tidak perlu lagi misalnya keluar mencari di mana maksiat. Tidak ada di rumah. Media elektronik kita buka. Dan kalau melihat maaf ya, yang terbuka aja di media elektronik sudah kelihatan biasa-biasa saja. Wanita berpakaian tapi tidak berpakaian, kasiatul ariyat. Jadi mau mencari pemudi, ketika dia melihat, dia langsung menepis semuanya. Itu susah. Maka memang hanya Allah lah yang tahu. Allah. Kalau kita pikir-pikir memang entah kita berada di zaman apa. Zaman penuh fitnah. Ada akhir zaman kalau misal zaman al-fitan. Al-fitnah. Saya bingung juga gimana keadaan seperti ini. Seseorang bisa mengetahui apa, dia bisa melihat di layar apa yang sedang dikerjakan sekarang di sana. Wah, kita melihat hari ini alhamdulillah ya. Antum mungkin sudah terwujud wa ana alhamdulillah. Kita selamat dari fitnah ini. Tetapi bisa juga ada orang yang tidak bisa lepas dari fitnah. Kam zaujah wahidah wala wahidah ya. Wahidah. Miskin aja. Oh, nah, miskin. Saya ada kalau masih betul. Nah, ada kalam jamil ya. Kalau disebut sama wahidah. Orangnya miskin ya. Miskin ya. Memang Khali maya paham. Nah, kita melihat gimana kita untuk menyelamatkan generasi muda ini. Coba gimana untuk kita menyelamatkan generasi ini? Kemungkinan antum bisa sebab ya mungkin antum sudah memiliki keluarga, dan gimana untuk anak-anak kita ini bisa selamat dalam fitnah ini, dan dakwah menyampaikan mereka gimana? Coba
anak-anak generasi yang muda yang tidak tahu apa, kalau dia tidak dibimbingi oleh ustadz, orang tuanya, dan ustadz, guru-guru agama, dia akan lebih luar biasa dan tidak memiliki masa depan. Tidak ada masa depan. Lain lebih mustaqbal. There's no future for them. Akhirnya apa? Semuanya berhenti. Kerja nggak ada, semua nggak ada, aktivitas nggak ada. Yang ada nekat. Perbuatan yang mungkin hal-hal yang dia lakukan, yang mungkin sepintas, nggak mikir masa depan apa yang terjadi kehidupannya ada. Maka ini karena mereka jauh dari Allah, jauh dari masjid. Ketika mereka jauh dari Allah, jauh dari masjid, yang pertama sholat ya. Tidak ada jalan kembali, tidak ada jalan untuk dia mendapat khususnya kembali kepada Allah. Tapi ya Allah balik, sudah. Mungkin Syekh, mungkin bisa disebutkan kiat-kiat untuk dapat bertahan dan mengatasi terhadap fitnah di akhir zaman ini. Kemudian cara, mungkin banyak pemuda-pemuda kita ketika dia memang niatnya untuk menikah tapi tidak punya kemampuan. Ya, mungkin itu lebih dekat ke arah ma'isyah. Belum siap secara ekonomi. Itu kan merupakan al-ba'ah tadi seperti saya tulis. Jadi memang mungkin yang mereka pikirkan itu ke arah itu. Apalagi sekarang ketika dia belum lagi untuk antar belanjanya dia pikirkan, belum lagi untuk pestanya dia pikirkan, belum lagi untuk ininya. Mungkin saya punya kiat-kiat bagaimana cara pemuda-pemuda kita ini mengatasi itu semua, itu gimana cara? Nah, betul. Ustaz Syekh Mulyadi, kita tahu betul faktor yang paling pertama ini ma'isyah di dalam kehidupan ya, tentang makan dan minum dan fasilitas untuk kehidupan ini. Dan kita melihat ada sesuatu yang mungkin sekarang ini semua serba sulit. Dan anak-anak kita, generasi kita ini, kebanyakan mereka memiliki semangat untuk mendapatkan masa depan yang baik, yang bagus, tetapi masa depan yang dia dapat itu tidak ada. Boleh kita katakan tidak ada kerjaan, fasilitas pekerjaan tidak ada. Akhirnya itu mematah semangat mereka. Dan apalagi, mohon maaf, mereka jauh dari Allah. Hari ini kita melihat anak-anak kita S1, S2, ya, tapi di agama nggak ada S-nya. S1, S2 nggak ada masjid, nggak ngerti apa itu salah. Dan ini salah pendidikan. Maka yani Allah tinggalkan ya, sama Allah Taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat taqullaha innallaha habibatun wa la taqul kalladzi sallallahu alaihi wasallam. Yani orang yang melupai Allah. Jadi ketika punya keinginan, kemudian keinginan untuk menikah tapi tidak sholat, keinginan itu tak tercapai, akhirnya sudahlah tidak sholat. Jadi ya dia melupakan Allah, Allah tinggalkan dia. Iya. Nah, itu bukan dari kata Allah, dan banyak hadis Nabi SAW menjelaskannya. Dan kita kan begini, kalau dia seorang mukmin insya Allah ya, dia beriman kepada Allah, dia menemukan mukminah, seorang mukminah, dia ingin betul-betul suci bersih, nikah gampang nih. Nikah itu gampang insya Allah. Kalau ada kesepakatan. Sekarang yang dijalankan syariat apa? Rasulullah qaulumu walau bisa. Bikinlah kenduri walaupun satu ekor ayam sudah cukup. Asal betul-betul dia bertanggung jawab. Tetapi kalau misalnya hal-hal yang diberatkan, akhirnya berat buat mereka. Akhirnya apa? Yang menjadi faktor, yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Memang kita gampang sih mengatakan, ya nikah itu tak perlulah mewah-mewah, tak perlulah sampai keluar begini-begini nilainya. Tapi sih
ada di luar sana. Orang tua dari pihak perempuan itu berpikir, saya tak mau menggampang-gampangkan nikah anak saya, apalagi dengan harga yang murah. Kemudian nanti ke depannya bisa ditinggalkan begitu saja, atau batal begitu saja, atau gagal begitu saja. Memang sebelumnya saya juga berpikir seperti itu, Syekh. Nah, untuk apa? Tapi setelah ketika menikah, iya juga, susah juga ya. Dari keluarga kita buat tidak ada yang datang atau sedikit bakal heboh. Betul. Secara walimatul urus itu Nabi SAW mewajibkan ya kita untuk rata ayam 3 hari atau apa. Tapi kita lihat begini, ada di dalam kehidupan kita ada kebutuhan. Yani mahtajal insan an yaish. Tapi ada kehendak. Kehendak ini. Kenapa? Dia menghendaki sesuatu yang dia tidak mampu. Hari ini kita lihat hidup kita ini bukan kebutuhan, tapi kehendak. Nah, akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Yang penting saya dapat. Ini kehendak. Maka kalau hari ini kita sadar dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita yakin aja. Saya jawab pertanyaan ini. Dengan ini bertakwa Allah, kita bertakwa kepada Allah SWT, Allah berikan rezeki tanpa hisab. Yang pertanyaan tadi ini, dan salah satu hadis dari Abu Hurairah, idza ja'akum man tarda an dinihi fazawwiju. Kalau datang seorang, engkau tahu agamanya, akhlaknya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah mengulang-ulangkan hadis ini, ad-dini wa khuluqu wa dina. Fazawwiju. Nikahkan. Tidak mempersulit. Dalam takun wasada fil atharin. Kalau tidak akan menjadi kerusakan di muka bumi. Nah, inilah yang kita itu dapat. Yang perlu digarisbawahi. Sekarang pertanyaan saya mungkin kepada Pak Ustaz tadi. Dia pula pertanyaan saya. Dengar ini. Andai kata kita mempersulitkan masalah ini. Contohlah si A mempersulitkannya. Kita kira-kira mereka ngambil jalan pintas tak? Iya, akan terjadi fitnah. Sekarang saya mau tanya. Hukum yang kita hadapi sekarang, betul enggak? Kemungkinan mereka berani melanggar. Nah, akhirnya bisa-bisa anak kita dibawa lagi. Betul enggak? Mereka, kalau di dalam bahasa kita, mereka pergi melakukan apa-apa saja. Akhirnya orang tuanya yang rugi sendiri. Coba tadi kata Nabi SAW, kalau engkau tahu dia akhlak baik, akhlak agama akhlak, kau nikahkan. Selamat dari fitnah yang akan terjadi yang melebar. Coba. Nah, ini kan Nabi SAW kan memberikan solusi. Iya. Hari ini berbeda dengan mungkin di Yaman misalnya atau di Saudi, nggak bisa wanita mau dibawa lari begitu. Tapi kalau di kita mungkin bisa kita melarang, akhirnya kita nggak tahu ujung-ujungnya anak kita udah nggak ada kemana. Hal ini maka seorang tua harus dia berhati-hati. Dia harus hati-hati masalah ini. Kalau misalnya calon suami itu nggak mampu, dia mampu. Ya sudahlah, ta'awunu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong untuk kebaikan, menambah ketakwaan, betul enggak? Nah, itu mungkin solusi ya. Karena memang kita sudah jauh dari agama, ya seperti ini kita lakukan. Masyaallah, kita berdoa anak muda kita bisa memiliki istri yang soleha, bisa berumah tangga nyaman, walaupun kesederhanaan menjadi baiti jannah. Ya, mungkin Syekh kita mau penutupan, mau tutup. Saya dulu, Syekh penutup ya. Kita beri semacam kalimat penutup, closing untuk apa yang kita bicarakan. Ya. Baiklah, kalau dari saya sendiri, wahai kalian para pemuda, wahai kalian para pemudi, menikah itu hukumnya banyak. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Mungkin ada di antara di sana mungkin yang dia masih bisa untuk menahan dirinya. Dia masih bisa untuk mengendalikan dirinya. Masih bisa mengendalikan dirinya. Masih mampu mengatasi segala macam fitnah yang sudah berada sekarang. Mungkin bagi dia nikah itu menjadi sunnah. Ya.
jikalau dia kerjakan, itu akan lebih baik baginya. Tapi kalau dia tidak mampu, dia masih bisa untuk menahan. Maka masih ada kesempatan untuk menguatkan ma'isyah. Ma'isyah itu menguatkan ekonominya dulu. Jadi jangan sampai ketika dia menikah tak punya persiapan dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang kedua, bagi para pemuda-pemudi yang mereka sudah jatuh kepada hukumnya wajib untuk menikah, ya, maka menikahlah. Tapi dengan syarat seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi dalam hadis itu, ya, ketika orang tua daripada perempuan melihat ada kemampuan daripada calon laki-lakinya, ya, kemampuan di situ dari segi kesolehannya, ya, kesolehannya, kesungguhannya, walaupun dia tidak mampu dari segi ekonomi, tapi permudahkanlah. Ya. Jangan sampai nanti para pemuda kita demo turun ke jalan, bukan dia demo turunkan harga sembako, tapi turunkan harga mahar, Ya. Jadi itu mudah-mudahan dapat kita jadikan ini sebagai bahan pemikiran bagi orang-orang tua, ya, yang sekarang menghadapi anak-anaknya yang penuh dengan ketidakjelasan, banyak fitnah. Ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk kita melek kepada anak-anak kita sekarang, supaya tahu psikologis anak-anak kita sekarang dengan zaman terbuka seperti ini, agar paham apa yang mesti orang perbuat dengan anak-anak. Mungkin itu. Silakan Syekh untuk Allah ikhwatliman penutupnya. mukmin, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, benar kata Ustaz Syekh tadi, apa yang telah disampaikan tadi secara ini komplit. Tetapi betul ya ikhwatliman, untuk kita menghindari fitnah di akhir zaman ini, dan tidak ada lain tujuan kita kalau kita beragama Islam, ya, mengikuti sunnah Nabi, nikah. Tapi kalau kita mungkin maaf ya, secara syariat kita memiliki kan, kalau kita bukan nanti memahami ajaran yang selain dari Islam, kita pun tidak tahu mungkin kan bagaimana masalah ini bagi mereka. Tetapi kalau Islam memang harus nikah. Nikah ini menyelamatkan kita dari fitnah, yang mana fitnah itu akan menimpa kita. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita, dan tidak akan baik kehidupan kita kalau kita sudah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Abdullah bin Mas'ud di dalam riwayat menjelaskan, bakal lau a'lam inni amurka an asyrata ayyam min umri baqi la tazawwaj nisa yani Masya Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku mengetahui umurku tinggal sisa 10 hari lagi, dan aku masih hidup sekarang ini, maka aku menikah untuk menyelamatkan diriku dari itu. Subhanallah. Subhanallah, ini kalimat yang luar biasa. Tapi hari ini kita memang kasihan dengan generasi muda kita, dan perlu dibimbing untuk bagaimana supaya nikah ini dinikahkan. Kalau saya melihat mungkin di Timur Tengah, mahar mereka itu mahal sekali. Mungkin antum tahu lah ya, karena nggak perlu menjelaskan lagi. Karena dari firman Allah, Bangkun Nabi ujur itu emas. Kintara itu kintara itu emas. Tapi kalau kita di negeri kita yang kita cintai yang mulia ini, mahar hanya berapa? Paling segera emas, ya, dengan seperangkat sholat selesai. Cuma yang memberatkan itu adalah apa? Kehendak tadi. Jangan tuh bilang tadi harus pesta, malu, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama ini, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi satu nasihat dari Pak Syekh, mari kita kembalikan ke kitab Allah dan sunnah Nabi, dan Nabi telah mengajarkan dengan sebaik-baiknya, nikahlah. Dengan nikah itu Allah mudahkan kehidupan kita. Tinggalkan yang namanya maksiat kepada Allah, itu tidak akan baik buat kita. Jadilah orang yang betul-betul bersih ketika kita menghadap Allah SWT dalam
hadis Nabi SAW, man arada yaqallah tahiran mutatahir falyazul haram. Barang siapa yang ingin bertemu Allah dengan suci bersih, dengan tidak ada fitnah ini, maka nikahlah wanita yang soleh ya, dan suami yang soleh, dan itu akan membawa keberkahan. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak muda kita menjadi orang yang soleh dan wanita yang solehah, dan dimudahkan Allah dalam kehidupan generasi muda ini. Walaupun mungkin ada yang berkata dalam serba sulit, tetapi dengan bertawakal kepada Allah SWT, amayatillah insyaallah makhraja. Kalau kita cukupkan sampai sini dan kasih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ke depan wasilah media ini dapat menjadikan kita untuk mencari informasi lebih jelas ke depan. Mudah-mudahan ke depan ketika kita perlu mengundang seorang narasumber untuk kita dialogkan seperti ini, mungkin alangkah lebih baik, alangkah lebih bagus, karena dapat menambah keilmuan, wawasan untuk kita semua dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lagi mendatangkan para narasumber yang berkompeten, ya, baik mungkin dari bidang umum ataupun agama dan lain sebagainya yang sangat bermanfaat untuk pemuda-pemudi kita. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan ke depan bisa terbentuk program seperti itu. Jadi media kita bukan hanya sebatas dakwah di mimbar saja, tapi harus ada juga obrolan santai seperti ini yang dapat memicu semangat para pemuda-pemuda kita. InsyaAllah mudah-mudahan doakan dakwah PHS ke depan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini dapat dilihat oleh berbagai macam pemuda-pemuda di tempat kita, sehingga InsyaAllah ini dapat didengar, dapat dipahami, walaupun tidak bertemu langsung, tapi dapat dinikmati oleh kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Syekh. Khairul jaza. InsyaAllah naltaqi maratan ukhra, wa insyaAllah nas'alullah al-afiyah. InsyaAllah li jami' insyaAllah. Hayakumullah. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Syekh. Hayakallah Syekh. Hayakallah Syekh. Allah ya.